Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biomolekul protein dan asam amino akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Azatri Wulandari dan Nabila Putri Pramesti. Materi pertama akan dibacakan oleh Azza. Kepada Azza dipersilakan. Kepada Nabila yang telah mengizinkan saya untuk membahas mengenai apa itu biomolekul, apa itu protein, dan klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada biomolekul. Apa sih biomolekul? Jadi biomolekul adalah senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologi. Kemudian protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang dua atau lebih polipeptida. Protein juga dapat ditemukan dalam setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S dan terkadang P, Fe, Zn dan juga CO. Strukturnya. Yang pertama, struktur utama. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Yang kedua, struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antara asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari N-terminus dan terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dinamakan dengan antiparalel. Kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Yang keempat, ada struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan komponen penyusun. Yang pertama ada protein sederhana. Jika protein ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan asam amino. Komposisi unsurnya 50% karbon, 7% hidrogen, 23% oksigen, 16% nitrogen, dan 0-3% belerang. Yang kedua ada protein terkonjugasi. Jika protein ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan asam amino dan senyawa organik atau anorganik. Komponen non-asam amino yang terkonjugasi pada struktur protein dinamakan gugus prostetik. Contohnya nukleoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, metaloprotein, dan glikoprotein. Selanjutnya ada jenis-jenis protein. Yang pertama ada protein fibrose. Protein jenis ini berupa paralel single aksis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Yang kedua ada protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globula dan larut dalam sistem air. Contohnya albumin dan hemoglobin. Selanjutnya ada denaturasi. Denaturasi ini hilangnya fungsi biologis suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan denaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein ini dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan oksidasi mekanik. Selanjutnya ada asam amino. Asam amino memiliki dua gugus fungsi yaitu NH2 dan COOH. Pada keadaan sweeter ion, biasanya gugus tersebut dalam keadaan NH4+ dan COO. Kecuali prolin 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas dan gugus asam amino tidak tersubstitusi yang terikat pada asam karbon A sehingga dinamakan dengan asam amino. Berdasarkan strukturnya, 12 jenis asam amino pembentuk protein, 19 diantaranya merupakan amina primer dan 1 amina sekunder. Selain itu, 19 asam amino memiliki C chiral dan 1 A chiral. Selanjutnya ada jumlah asam amino berdasarkan penyusunnya. Yang pertama ada peptida, terdiri dari asam amino yang jumlahnya kurang dari 50. Di peptida terdiri dari 2 asam amino, tripeptida terdiri dari 3 asam amino, polipeptida terdiri dari 10 asam amino. Yang kedua ada protein, terdiri dari asam amino yang jumlahnya lebih dari 50. Biasanya protein ini terdiri dari 100 sampai 1000 asam amino. Akhir ada asam amino esensial, non-esensial, dan esensial kondisional. Yang pertama ada asam amino esensial.
Itu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, ada asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Yang terakhir ada asam amino esensial kondisional, itu asam amino yang tidak dapat disintesis di tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Contohnya itu bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.